Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tika Jahratul Pupus dan rekan saya Ali Rido Saputra. Kami akan menjelaskan pertemuan 5. Halo guys, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Pertemuan kita kali ini di pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas tentang knowledge management atau bahasa Indonesianya adalah manajemen pengetahuan. Jadi, apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam semua organisasi. Nah, kemudian kita ini berbicara tentang knowledge. Knowledge ini ada disebut tacit dan ada juga explicit. Apa itu tacit knowledge? Tacit knowledge ini pada dasarnya bersifat personal, kemudian dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan juga dikomunikasikan. Nah, biasanya tacit knowledge ini tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang atau pikiran orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, maka tacit knowledge ini dikategorikan sebagai personal knowledge, atau dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu atau perorangan. Yang kedua, ada explicit knowledge. Secara umum, explicit knowledge ini dapat dijabarkan seperti yang pertama, dapat diucapkan secara tepat dan resmi. Nah, kemudian mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan dikomunikasikan. Kemudian penerapan explicit knowledge ini lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan ataupun pernyataan yang didokumentasikan, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja di sebuah organisasi dapat mempelajarinya secara independen. Jadi, knowledge management ini sebenarnya juga salah satu cara untuk mengelola bagaimana mendokumentasikan tacit knowledge. Jadi, gitu. Nah, jadi kalau di organisasi, explicit knowledge ini contohnya seperti job procedure. Job procedure ini bisa disebut sebagai tanggung jawab atau tugas yang bersifat formal, atau perintah resmi, atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk konkret dari explicit knowledge ini adalah SOP atau Standard Operation Procedure. Nah, itu adalah salah satu bentuk explicit knowledge. Nah, selanjutnya langsung dilanjutkan sama teman saya ya, guys. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu manfaat knowledge management. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggalkan perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat perusahaan memecahkan masalah yang sama. Yang ketiga, skala ekonomi dalam memperoleh informasi dari penyedia eksternal. Yang keempat, pengurangan redundansi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah. Yang keenam yaitu peningkatan kepuasan karyawan dengan memungkinkan pengembangan pribadi dan pemberdayaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keunggulan kompetitif strategis di pasar. Selanjutnya, rantai nilai knowledge management itu adalah serangkaian proses bisnis
yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menemukan, membuat, menyimpan, membagikan, dan menerapkan knowledge. Dalam penerapan knowledge management system, perlu diperhatikan 3 komponen utama, yaitu people, proses, dan teknologi. Nah, people menurut Davenport, kesuksesan transfer knowledge tidak dapat dinilai dari banyak dan canggihnya pengguna teknologi serta banyak dokumen yang disimpan. Sebaliknya, ditentukan oleh keterlibatan individu serta interaksi yang tercipta di dalam sebuah organisasi. People yang dimaksud di sini berkaitan dengan individu, organisasi, dan budaya. Nah, yang kedua yaitu proses. Proses adalah beberapa kegiatan yang berkesinambungan untuk mengolah sesuatu dari input menjadi output. Dalam suatu kegiatan bisnis pada suatu organisasi, perlu ditentukan hal-hal yang terbaik pada kebijakan dan prosedur serta kegiatan sehari-hari. Penentuan hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan efisiensi, fleksibilitas, keandalan, partisipasi, dan kolaborasi. Nah, yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi adalah suatu alat untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan di dalam organisasi, yang biasanya berbentuk sistem yang dapat membentuk, menyimpan, menyusun, mengelola, serta mengorganisasikan kegiatan maupun pengetahuan di dalamnya. Teknologi informasi dan knowledge management menjadi kolaborasi yang saling mendukung dalam meningkatkan proses bisnis perusahaan.